malam semuanya. Terima kasih Romo Eki. Malam. Terima kasih Dokter Mega. Hari ini kita akan kembali membaca buku Teresa Jalan Kesempurnaan. Di mana kali ini kita akan membahas bab ke-16 sampai ke 18. 18 ya. 16 sampai 18. Kali ini akan dibawakan oleh Dokter Mega, spesialis jiwa. Terima kasih, Dokter Mega. Sekarang dapat mempresentasikan mengenai bab selanjutnya. Terima kasih kepada Romo Eki dan Dr. Lisa sebagai moderator dan juga kepada semua yang hadir di sini. Nah, ini memang awalnya saya bingung ya ini apa gitu ya. Jadinya PowerPoint-nya hanya sedikit aja, nanti lebih banyak membahasnya. Jadi kalau di bab ini bahwa sebenarnya kerendahan hati membawa Allah turun dari surga ke dalam rahim sang perawan dengan kerendahan hati pula kita dapat menarik Tuhan ke dalam jiwa kita gitu. Terus kalau di sini kan sebenarnya dia tuh mengajarkan tentang bagaimana sih perbedaan antara kesempurnaan dalam hidup kontemplatif dan dalam hidup mereka yang sudah merasa puas dengan doa batin gitu. Di sini memang kalau menurut saya ini saya juga membacanya agak bingung ya Romo, karena itu bahasa yang digunakan kan mirip dengan kalau kita membaca buku-buku filsafat itu ya. Dan di sini menjelaskan bahwa memang bisa terjadi Allah tuh mengangkat jiwa dan suka melantur sampai kepada kontemplasi yang sempurna. Dan di sini memang Tuhan Yesus tidak membiarkan dirinya diambil kecuali oleh orang-orang yang menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan terkadang Allah berkenan untuk memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang berada di dalam dosa dan mengangkat mereka pada kontemplasi sempurna agar dengan cara ini dia dapat merenggut mereka dari cengkeraman iblis. Iblis tapi, aduh ini saya maaf ya Romo, ini kata ya. Sebenarnya ini kebalik-balik Romonya. Jadi di sini dia membahas bahwa sebenarnya kontemplasi itu adalah persatuan ilahi di mana Tuhan merasa senang di dalam jiwa dan jiwa merasa senang di dalam Tuhan. Dan di sini memang eh, Santa Teresa ini juga menulis di sini dia pakai perumpamaan seperti kita bermain catur. Jadi tetapi Anda boleh yakin bahwa seseorang yang tidak dapat menempatkan bidak-bidak permainan catur, dia tidak pernah mampu mematikan sebuah biji catur. Dan di sini, nah sekarang kamu akan menegur aku karena bicara tentang permainan. Sebab kita tidak bermain catur di rumah ini dan dilarang bermain. Ini akan menunjukkan kepadamu seorang ibu macam apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Ia bahkan tahu tentang kesia-siaan ini, namun ada satu orang bahwa permainan tersebut kadang-kadang halal dan sejauh mana ini halal kita mainkan lah. Dan di sini di dalam buku ini si Santa Teresa ini mengatakan sebenarnya ratulah yang paling banyak menyulitkan raja dalam permainan ini dan semua buah-buah lain mendukung dia. Tak ada ratu yang dapat memukul raja ini sebagai kerendahan hati yang dapat dilakukan seperti itu. Percayalah ia akan memberikan banyak paling kerendahan hati lah di sini. Kalau kita lihat maafkanlah kami ya Tuhan karena sangat mengerikan melalui jiwa yang kau bawa dekat kepadamu malah mendekati barang duniawi yang lekat kepadanya. Sehingga kalau menurut saya di sini memang kita memang kalau di ajaran Santa Teresa ini lebih banyak membahas tentang bagaimana sih kita kalau benar-benar kita sudah ter sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita jangan lagi fokus pada duniawi. Nah, ini kalau misalnya di apa namanya Romo ditelaah atau dilakukan di zaman sekarang ini, tentunya ini sangat ini ya Romo juga kita tidak bisa secara letterlek me- memahami ini gitu. Karena kalau yang kita lakukan sekarang saja misalnya kita mau membangun gereja atau membangun tempat ibadah, tentunya kita juga harus didukung oleh hal-hal yang duniawi. Dan di sini betapa bahagianya kita bila dengan meninggalkan beberapa hal yang kecil ini kita dapat sampai pada tingkat hidup yang begitu tinggi.
Jadi di sini meskipun seluruh dunia mempersalahkan kalian dan memekakkan telinga kalian dengan cerita-ceritanya, apa pedulinya selama kalian berada di dalam tangan Tuhan. Dan di sini memang seringkali menjadi pergulatan kita ya. Kadang seringkali di dalam kehidupan ini kita seringkali takut ya karena wah ini kok saya seakan berjalan sendiri nih, nggak ada orang yang mendukung saya gitu. Di contohnya di dalam pekerjaan sehari-hari yang saya alami itu seperti itu gitu. Tetapi seringkali di dalam ketika saya membaca buku ini, saya menjadi semakin yakin bahwa ketika Tuhan sendiri sebenarnya memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang berada dalam keadaan dosa dan mengangkat mereka dalam kontemplasi sempurna agar dengan cara ini dia dapat merenggut mereka dari cengkraman iblis dan itu bisa dibaca di halaman 94 hingga 95. Jadi seringkali kalau kita merasa bahwa ketika kita berada di dalam suatu hal yang sulit atau tidak nyaman, itu kita seringkali kan berpikir bahwa kenapa ya kok Tuhan mencobai saya gitu. Sama kan ketika dalam kehidupan kita ini kita terpuruk gitu. Itu sebenarnya Tuhan hanya ingin melihat apakah sebenarnya kamu masih mau setia dengan Tuhan atau kamu mau mencoba bernegosiasi dengan iblis seperti itu. Tetapi ketika kita bisa melalui hal-hal yang tidak mudah ini, kita bisa tetap bertahan kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya di balik kesusahan yang kita alami, dia akan memberikan anugerah yang besar. Romo nanti saya mau nanya ya, karena kan kalau terkadang Allah berkenan memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang berada dalam keadaan dosa dan mengangkat mereka pada kontemplasi sempurna gitu. Pada orang kan kadang percaya ya kalau misalnya saya nih menangani pasien-pasien dengan penyakit kronis gitu, dan dia harus menjalani palliative care itu seringkali keluarganya dan pasien sendiri tuh mengatakan bahwa oh iya ini adalah bagian untuk menebus dosa saya seperti itu. Karena itu menjadi sebuah kepercayaan ya Romo secara iman yang mereka percaya atau kita percayai. Nah, ini bagaimana nanti akan kita bahas terkait sebenarnya apa sih yang ingin Tuhan lakukan. Sama kan seperti di buku yang kita bahas sebelumnya ya Romo ya ketika Santa Teresia ini benar-benar menderita dan dia memang hanya bisa berada di tempat tidur saja, tapi dia akhirnya mengatakan, aduh saya merasa berdosa nih ketika saya merasa bahwa Tuhan tuh sebenarnya meninggalkan saya dan memberikan saya sakit yang menyebabkan dia tidak bisa beraktivitas. Akhirnya dia mempunyai sebuah pola pikir atau bisa memaknai bahwa sesungguhnya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya itu merupakan suatu jalan bagi dia agar bisa menuju kepada Tuhan. Dan di sini memang eh, Tuhan itu sebenarnya dia sangat baik kepada kita karena memang sebenarnya dia cukup kuat untuk membebaskan kita atau kalau di sini Santa Teresa mengatakan kalian itu ditujukan kepada suster-suster di biaranya yaitu karena hanya sekali saja dia memerintahkan agar dunia tercipta dan terjadilah. Baginya menghendaki adalah sama dengan melakukan. Dia dapat melakukan segala sesuatu dan kita tidak dapat berbuat apapun kecuali bila ia memampukan kita untuk melakukannya. Sehingga di sini dimaknai bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu sebenarnya tidak ada yang terlewati atau semuanya itu yang kita alami adalah dari izin Tuhan. Karena Tuhan sendiri, misalnya Tuhan menginginkan bahwa hal itu terjadi pada hidup kita, ya itu yang akan terjadi gitu. Atau ketika memang Tuhan berencana untuk membuat kita menjadi lebih baik, itu pun juga akan Tuhan lakukan dalam waktu yang singkat. Sehingga di sini bisa kita maknai adalah sebenarnya waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat maupun terlambat. Dan di sini kita seringkali menanggapi bahwa semua kesulitan yang kita hadapi itu semata-mata karena sebenarnya kita tidak pernah mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Karena
seringkali manusia menginginkan apa, tapi sebenarnya menurut Tuhan itu tidak baik untuk dia. Tapi manusia ini seringkali memaksa ya bahwa Tuhan saya tuh maunya ini gitu. Padahal Tuhan sebenarnya tahu nih apa sih yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan seperti itu. Dan di sini memang yang di bab 17 sebenarnya membahas bagaimana tidak semua jiwa cocok untuk kontemplasi dan bagaimana memerlukan banyak waktu untuk mencapainya. Jadi hanya dengan kerendahan hati yang sejati akan melangkah dengan gembira di jalan mana Tuhan menghantarkan kita. Sehingga memang seringkali kita melihat bahwa seringkali itu ada ya orang yang merasa dia tuh rendah hati, tapi sebenarnya itu bukan rendah hati, tapi sebenarnya dia ingin menyombongkan dirinya, tetapi dengan jalan dia menampakkan bahwa dia ini sebenarnya rendah hati, tapi sebenarnya bukan dia rendah hati, tapi sebenarnya dia sombong yang dimunculkan dalam sebuah perilaku atau kata-kata yang seakan dia rendah hati. Nah, di sini karena dikatakan di halaman 100, sebab kerendahan hati adalah kebajikan utama yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berdoa. Dan seperti telah kukatakan, tepat sekali kamu berusaha belajar bagaimana seringkali menjalankannya. Itu adalah satu hal pokok untuk diingat dan amat penting diketahui oleh semua orang yang menjalankan doa. Bagaimana sih sebenarnya orang-orang yang sungguh rendah hati berpikir dirinya sama baik seperti mereka yang menjadi kontemplatif gitu. Dan memang benar karena kebaikan dan kerahiman Tuhan dapat membuat seseorang menjadi kontemplatif. Tapi Santa Teresia sendiri menasihatkan supaya ia selalu duduk di tempat yang paling rendah, karena itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita dan mengajarkan lewat teladannya. Dan di sini memang kita seringkali merasa tidak nyaman ya kalau di dalam halaman 100 ini Santa Teresa saja berpesan bahwa supaya ia selalu duduk di tempat yang paling rendah. Nah, ini kalau kita refleksikan pada kejadian di hari ini tentunya semua orang di hari ini berlomba bukan menjadi tempat yang paling rendah ya. Dia mencari sebuah tempat yang ibaratnya, oh dengan jabatan dan kedudukan yang paling tinggi, saya mau mencapai apa gitu. Padahal sebenarnya sesuai yang dikatakan oleh Santa Teresa, sebenarnya seorang pemimpin itu dia tuh bukan orang yang sering menyuruh, tapi di sini adalah orang yang menjadi pelayannya, sehingga dia menetapkan di sini adalah supaya ia selalu duduk di tempat yang paling rendah. Itu maksudnya adalah agar dalam kondisi apapun kita selalu ingat bagaimana terhadap di kerendahan hati yang perlu kita lakukan kepada semua orang. Dan di sini kita belajar bahwa sebenarnya kontemplasi itu merupakan sesuatu hal yang dikaruniakan oleh Allah atau oleh Tuhan kepada kita. Dan di sini dikatakan bahwa sebenarnya Allah membimbing kita tuh melalui jalan yang berbeda satu sama lain. Ibaratnya mungkin kita sedang berada di dalam badai yang sama, tapi sebenarnya kita berada di dalam kapal yang berbeda seperti itu. Sehingga memang respon setiap orang itu berbeda ketika dia mengalami suatu hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam hidupnya. Apakah seseorang itu tetap akan bertahan untuk rendah hati, untuk dia memaknai bahwa, oh ya memang ini adalah jalan Tuhan, memang jalan yang harus saya lalui. Tapi seringkali uh, kita melihat bahwa, wah ternyata orang lain tuh mengalami suatu hal yang lebih menyenangkan daripada kita. Dan kita uh, seringkali merasa bahwa kok Tuhan meninggalkan kita itu. Padahal sebenarnya Allah tidak membimbing kita melalui satu jalan yang sama, sehingga seringkali memang jalan yang harus kita tempuh itu berbeda dan tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga memang kita harus menyadari bahwa sebenarnya itu kerendahan hati atau kontemplasi yang bisa kita lakukan itu merupakan sebuah karunia dari Allah sendiri karena kasih Allah seperti itu. Di situ dinyatakan di halaman 101, jadi bagaimana seseorang yang sungguh-sungguh rendah hati
berpikir dirinya sama baik seperti mereka yang menjadi kontemplatif. Memang benar karena kebaikan dan kerahimannya, Tuhan dapat membuat dia kontemplatif. Tetapi eh, yang diajarkan adalah kita harus tetap rendah hati dan sepertinya kita siap bagi Tuhan untuk membimbing melewati jalan bila dikehendakinya. Jika tidak, seluruh soal kerendahan hati sejati ini bahwa ia harus menganggap dirinya bahagia dan mengabdi pada hamba Tuhan, serta memuji dia. Sebab ia patut menjadi hamba-hamba setan di neraka, namun Sri Baginda telah membawa dia hidup di antara hamba-hambanya. Dan di halaman 102 itu juga dikatakan bahwa bukan tanpa alasan yang baik, sebab seperti kukatakan, sangatlah penting bagi kita untuk menyadari bahwa Tuhan tidak membimbing kita lewat jalan yang sama dan mungkin orang yang mengira dirinya melalui jalan yang paling rendah di mata Tuhan itu adalah di jalan yang tertinggi. Makanya kita harus sering berani merefleksikan diri kita sehingga seringkali kalau kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain itu akan nampak kok hidup orang lain tuh bisa jadi lebih lebih enak atau hal yang kita alami kok seperti ini ya. Jadi seringkali ini menjadi refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah ada beberapa orang yang seringkali kecewa, seperti contohnya adalah ini saya udah mengikuti Tuhan sebaik seperti ini gitu. Kenapa sih kok Tuhan memberikan saya kehidupan yang dipersepsikan tidak layak? Kenapa Tuhan memberikan saya kehidupan yang sengsara seperti itu? Padahal sebenarnya Tuhan sedang membimbing dia, apakah dia tetap rendah hati, apakah dia tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dirinya ketika menghadapi hal-hal yang kurang baik tersebut. Dan sebenarnya di sini kita juga bisa belajar sebenarnya kontemplasi itu tidak perlu untuk keselamatan Allah dan Allah tidak memintanya dari kita sebelum dia memberikan ganjaran kepada kita seperti itu. Nah, kalau di dalam halaman 102 ini seperti yang sebelumnya pernah kita bahas, itu dikatakan di sini bahwa kita tetap dapat mencapai kesempurnaan jika kita lakukan apa yang dikatakan di sini. Sesungguhnya kita mungkin mendapat lebih banyak pahala, sebab apa yang kita lakukan akan menuntut lebih banyak jerih payah dari kita. Nah, itu nanti Ramo yang ingin saya tanyakan sebenarnya kan kalau di saudara kita yang Muslim, mereka setiap kali melakukan hal apapun itu untuk menghitung pahala gitu ya. Sedangkan kan kalau kita nggak pernah diajarin kan, yo kalau berbuat baik ya memang itu adalah tujuannya berbuat baik gitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya ternyata di halaman 102 ini sungguh kita mungkin mendapatkan lebih banyak pahala. Sebab apa yang kita lakukan akan menuntut lebih banyak jerih payah dari kita. Nah, seperti itu Romo. Dan di sini memang Tuhan akan menyimpan bagi kita semua yang tidak dapat kita nikmati dalam hidup ini untuk kita nikmati kelak di surga lah. Seringkali di dalam kehidupan ini, uh, ketika kita merasa putus asa atau kita menjalani kehidupan kita, itu seringkali ya orang-orang mau bilang, oh ya nanti upahmu besar di surga gitu. Dan di sini pun juga tertulis ya, ternyata memang Tuhan sudah menyimpan dan sudah menyiapkan bagi kita hal yang tidak bisa kita nikmati dalam hidup ini, tapi kelak bisa kita nikmati di dalam surga nantinya. Nah, Romo sebenarnya kalau selama ini yang seringkali saya pertanyakan itu seringkali dalam diskusi-diskusi dengan beberapa teman, sebenarnya surga dan neraka itu sebenarnya ungkapan kita untuk memudahkan kita menjadi sebuah suasana sebenarnya ya, sebuah suasana tapi bukan melulu hanya sebuah tempat gitu Romo. Tapi kalau di sini kan ini ternyata Santa Teresa membahas Tuhan akan menyimpan bagi kita semua yang tidak dapat kita nikmati dalam hidup ini, namun untuk bisa kita nikmati kelak di surga. Dan di sini memang di yang nomor 3 di sini kita
seringkali lihat objek utama dari karya setan di dunia ini adalah mengisi kita dengan kesombongan. Karena di di halaman yang tambahan itu Santa Teresa sendiri mengatakan selama lebih dari 14 tahun tidak dapat bermeditasi kecuali jika sambil membaca. Pasti ada banyak orang yang seperti Santa Teresa dan yang lain tidak berdapat berkontemplasi biarpun sudah membaca, tapi cuma dapat mendaraskan doa-doa lisan, terutama di situ mereka menyibukkan diri dan mendapatkan semacam kesenangan. Ada orang yang berpikiran begitu melantur sehingga mereka tidak dapat berkonsentrasi pada satu hal, melainkan selalu tak tenang begitu rupa sehingga jika mereka mencoba memusatkan pikirannya kepada Allah, mereka diserang 1001 pikiran yang bodoh dan skruptul serta keraguan-keraguan mengenai iman. Di sini diceritakan Santa Teresa mengenal seorang wanita tua sekali, sekiranya hidupku seperti dia, seorang peniten dan hamba Tuhan yang baik, yang selama bertahun-tahun hanya berdoa lisan, akan tetapi doa batinnya sama sekali tidak dapat bantuan. Paling banter ia hanya berdoa lisan. Nah, di sini dikatakan juga mereka merasa lebih aman sebab kita tidak dapat katakan apakah konsolasi berasal dari Tuhan atau dari setan. Dan makanya di sini dikatakan adalah jika berasal dari Tuhan tidak ada alasan untuk takut sebab itu memberikan kerendahan hati dan sebagaimana aku terangkan di buku-buku lain. Dan memang di sini sekali lagi Santa Teresa mengatakan kepada kita bahwa dalam segala hal kita harus melakukan sebaik-baiknya bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Sehingga sama seperti yang diungkapkan di dalam kitab suci, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Sehingga memang sebenarnya ketika kita menjadi mempercayai Yesus sebagai seorang Katolik itu sebenarnya bukan karena kita yang memilih dia, tetapi sebenarnya karena Tuhan yang memilih kita. Dan dia tahu apa yang cocok bagi kita dan juga bagi dirinya sendiri. Dan di sini kita bisa lihat betapa banyak yang akan kita dapatkan jika kita tidak berkeinginan untuk mendapatkan apa yang tampak baik bagi kita. Di situ Santa Teresia juga mengatakan bahwa sebenarnya manusia ini lebih sering dia memikirkan hanya sesuai apa yang dia inginkan dan apa yang menjadi cita-citanya, sehingga dia berpikir, oh itu tampak baik sebenarnya bagi diri kita, tapi bahwa sebenarnya Tuhan itu mengatakan bahwa oh itu sebenarnya tidak baik bagimu, sehingga seringkali kalau kita mendapatkan hal-hal yang kurang nyaman dalam hidup atau hal-hal yang kita anggap itu menyedihkan atau menyakitkan, kita menganggap bahwa kok Tuhan seperti itu ya, padahal kita sudah berusaha dengan susah payah, kita melakukan suatu banyak hal-hal yang baik hanya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kenapa Tuhan memberikan kita hal-hal yang kita persepsikan itu menjadi suatu hal yang kurang baik bagi kita. Dan di sini sebenarnya Allah tidak pernah mengizinkan orang yang sungguh menyangkal diri kehilangan apapun kecuali jika kehilangan itu akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi orang tersebut. Dan di sini di halaman 105 itu dituliskan tanda persahabatan mana yang ada selain kalau dia memberikan kamu apa yang dia berikan, apa yang diberinya pada dirinya sendiri. Dan di situ bisa jadi bahwa kamu tidak akan mendapatkan ganjaran sebesar itu dari kontemplasi. Hanya Tuhan, sebenarnya dia itu Tuhan yang berhak menilainya. Jadi janganlah kita mencampuri urusan Tuhan. Jadi mau Tuhan memberikan kita ganjaran seperti apa itu sudah bukan hak kita, tapi itu adalah memang benar-benar keinginan dari Tuhan seperti itu. Dan di bab 18 itu adalah eh, percobaan-percobaan pada kontemplatif jauh lebih besar daripada mereka yang aktif. Jadi eh, pokok bahasannya adalah menunjukkan pokok yang sama ya, dan menunjukkan betapa lebih besar cobaan-cobaan pada kontemplatif daripada mereka yang aktif. Dan bab ini memberikan hiburan yang besar bagi yang aktif.
Dan di sini dikatakan bahwa jika Tuhan tidak memanggil kalian pada jalan kontemplatif, maka yakinlah bahwa kalian tidak cocok untuk itu. Dan bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah yang cocok bagi kalian. Nah, Romo, di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan adalah, kalau bagi saya sebenarnya kan banyak orang yang berpikir bahwa jalan kontemplatif itu yang bagus atau hal yang Tuhan inginkan gitu. Tapi di sini dituliskan lagi bahwa bahwa kalian tidak cocok untuk itu dan harus dan mengatakan bahwa apa yang kalian lakukan itulah yang cocok bagi kalian. Dan lakukanlah dengan gembira tugas apapun yang diperintahkan kepada kalian. Dan para kontemplatif harus memegang teguh dan panji kerendahan hati dan harus menanggung segala pukulan yang ditujukan kepada mereka tanpa membalas memukul. Dan di sini memang sesuai ya Romo dengan yang di kitab suci juga ditampar pipi kirimu, bukan kita membalas dengan tangan kanan kita, tapi berikanlah pipi kanan kita. Tapi seringkali, nah itu ini ditanya Romo, karena pada orang-orang yang dengan iman yang berbeda kepada kita, itu selalu menanyakan kepada saya, kenapa sih dok ajarannya adalah kasih gitu. Jika dipukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu gitu. Apakah itu maksudnya kalau kita dipukul ya kita diem aja gitu kan? Karena kasusnya seringkali banyak orang yang mengalami bullying atau perundungan atau dia diperlakukan kurang kurang baik oleh orang lain dan itu hingga akhirnya berujung pada kehilangan nyawanya. Itu sering ditanya lah, terus kalau kayak gini apakah kita tidak boleh membela diri kita? Nah, seperti itu Romo yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang yang dengan iman kepercayaan yang lain seperti itu. Dan di sini juga dan di sini juga tugas mereka adalah menderita seperti Kristus, mengangkat salib tinggi-tinggi dan tidak membiarkannya terlepas dari tangannya apapun bahaya yang mereka hadapi dan tidak mundur dalam penderitaan. Di halaman 109, terimalah dengan gembira tugas manapun yang diberikan padamu seperti kukatakan. Jika hamba seperti itu sungguh-sungguh rendah hati, hidup aktifnya akan diberkati dan tidak pernah mengeluh selain tentang dirinya sendiri. Dan aku jauh lebih suka seperti dia daripada seperti beberapa orang kontemplatif tertentu. Biarkanlah orang lain menyelesaikan sendiri konflik-konflik mereka yang tidak ringan. Nah, kalau seperti itu, ini bisa juga menjadi apa ya, refleksi dari hidup kita bahwa sesungguhnya memang kita sebaiknya menghargai setiap orang dengan pilihannya ketika mereka menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan atau kurang nyaman dalam hidupnya, karena sebenarnya kita tidak pernah merasakan apa sih yang mereka rasakan ketika mereka mengalami suatu hal yang dipersepsikan itu sebuah penderitaan seperti itu. Dan di sini memang dibahas juga bahwa prajurit yang lain berbuat semampu mereka tuh di halaman 110 dan kadang-kadang mereka mundur dari tempat yang sangat berbahaya dan karena tidak seorang pun mengamati mereka. Mereka tidak mendapatkan kerugian dalam kedudukannya. Akan tetapi yang lainnya itu semuanya mata tertuju pada mereka dan tidak dapat bergerak. Jadi tugas mereka adalah tugas mulia. Dan di sini memang dikatakan bahwa jadi suster-susterku karena kita tidak mengerti diri kita sendiri dan tidak tahu apa yang kita minta, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang mengenal diri kita lebih baik daripada kita sendiri dan kerendahan hati sejati ialah mereka puas dengan apa yang diberikan kepada kita lah. Seringkali di bab yang 110 ini Romo, kita diminta untuk puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi di ayat-ayat kitab suci yang lainnya kita kan dibilang ya bahwa ketika kita diberikan talenta, sebaiknya talenta itu kan dikembangkan ya. Karena kan ada yang hamba yang bijaksana dan hamba yang tidak bijaksana. Ketika dia diberikan, saya lupa yang uang itu Romo, ada yang dia akhirnya melipat gandakan sekian, ada yang ya udah dia dikasih segini ya, ya aku terima-terima aja. Tapi dia nggak mau mengembangkannya. Sehingga seringkali memang kalau di kitab suci maupun di buku Santa Teresa ini, karena kita seringkali belajar untuk memaknai
perumpamaan ya. Sehingga memang kalau kita hanya letter lock, kita sangat kesulitan sekali itu untuk ini sebenarnya apa sih yang dimaksudkan di dalam hal ini seperti itu. Dan di sini sebenarnya karena kita sendiri tidak mengerti dan tidak tahu apa yang kita minta, marilah semuanya kita meminta kepada Tuhan. Dan Allah akan menguatkan orang-orang kepada siapa dia mau menganugerahkan kontemplasi seperti itu. Karena di halaman 111 di sini adalah ada kalimat yang mengatakan ku maksud kebajikan-kebajikan besar dari kerendahan hati, mati raga dan ketaatan yang luar biasa ketat sehingga kita tidak pernah melangkah 1 sentimeter per kuadrat pun melewati perintah atasan karena tahu bahwa perintah-perintah itu berasal dari Tuhan sebab ia mewakili Tuhan. Tugas ketaatan ini harus kamu utamakan. Rasanya seorang yang tidak punya hal ini sama sekali bukan seorang suster. Maka aku tidak katakan lebih banyak lagi tentang hal ini karena aku bicara kepada suster-suster yang kukira baik atau sekurang-kurangnya ingin menjadi baik. Dan di sini Santa Teresa juga mengatakan maksudku jika seseorang terikat oleh kaul ketaatan dan menyimpang karena tidak dengan teliti menjalankan kaul-kaul ini dengan kesempurnaan yang paling tinggi, aku tidak tahu mengapa ia ada di dalam biara seperti itu, Rom. Dan di sini di bab 18 ini memang dikatakan sebenarnya siapakah yang mau mencampakkan kamu ke dalam kesusahan ini? Saya sudah banyak bicara tentang hal ini sebab saya yakin bahwa ini berfaedah karena kodrat kita yang lemah, biarpun Sri Baginda itu dipersepsikan adalah Tuhan, mau menguatkan mereka yang hendak dianugerahinya kontemplasi. Sehubungan dengan yang selebihnya, aku senang telah memberikan nasihat ini kepada mereka yang juga mengajar kerendahan hati kepada para kontemplatif. Jika kamu katakan bahwa kamu tidak juga membutuhkannya, putri-putriku, tetapi barangkali beberapa orang di antara kamu senang membacanya. Dan di sini semoga Tuhan demi kepentingannya menerangi kita untuk mengikuti kehendaknya dalam segala sesuatu, maka tidak ada alasan kita merasa takut. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Dokter Mega. Sepertinya banyak sekali pertanyaan nih untuk Romo Eki nih Romo. Bolehkah sebelum kita diskusi saya tambahkan beberapa hal ya? Mungkin sekaligus mungkin memberi bingkai untuk apa yang Bu Mega sudah sampaikan. Pertama, terima kasih Bu Mega untuk presentasinya. Sudah disarikan poin-poin yang eh, makin tegas dan spesifik untuk kita bisa tangkap lebih jelas. Yang pertama dari bab 16 sampai 18 ini terus tempatkan lagi dalam kerangka pembicaraan pembahasan buku ini masih bagian bagian terakhir poin tentang kerendahan hati sebagai salah satu dari pilar doa itu. Jadi mulai bab 3 kemarin itu pembicaraan tentang kerendahan hati ini tidak habis-habis. Nah, dan bahkan nanti dalam bab-bab berikutnya. Itulah mengapa tema-tema eh, pendukung untuk menjelaskan tentang gagasan ini, tentang kebajikan ini, Teresa juga sampaikan. Tadi kan memang Teresa janji untuk menjelaskan tentang eh, bedanya orang yang hidup kontemplatif dengan yang aktif. Mereka yang dikaruniai hidup atau satu tahap doa kontemplasi itu dengan yang belum sampai ke sana. Dan itu baru terwujud di bab 17 dan 18. Sementara bab 16-nya bicara lebih banyak tentang hal-hal yang lebih praktis tadi seperti saya bicara analogikan juga kerendahan hati itu seperti ya, ratu dalam permainan catur yang eh, penentu kemenangan itu ya checkmate yang diberikan oleh ratu itu dan sebagainya. Ini cuma menggambarkan bahwa kerendahan hati itu juga yang membuat akhirnya Allah itu sebagai dalam bentuk Allah Putra meninggalkan tahta kemuliaan itu seperti dalam kitab Wahyu, meninggalkan kemuliaannya dan mengenakan penampilan yang sama seperti kita manusia, sama dalam segala hal, kita hanya beda dalam hal dosa saja. Ini satu penggambaran awal dari Santa Teresa untuk menggambarkan ini. Nah, sehingga
Saya melihat memang ada dua bagian utama dalam pembahasan kita malam ini. Seperti yang Teresa sudah eh, apa namanya, buat pemetaan dalam bab-bab ini. Yang pertama tentang tentu saja tema-tema tentang kerendahan hati, dan yang kedua nanti poin utama tentang apa yang dimaksud Santa Teresa dengan kontemplasi. Ketika menjadi kata sifat seorang yang kontemplatif itu seperti apa. Teresa seperti mau mengatakan begini, eh, kontemplasi itu menjadi begitu melekat pada seorang yang berdoa atau seseorang seorang pelaku doa itu sampai pada tahap ini, itu adalah suatu anugerah. Dalam bentuk lain seperti Teresa mau katakan, eh, tidak perlu semua orang tuh merasa bahwa dia harus kontemplatif, karena itu hanyalah salah satu cara, dan salah satu cara untuk kita mencintai dan dicintai itu. Itu mengapa itu sebagai anugerah. Dan Teresa juga ingatkan bahwa Tuhanlah yang tahu kapan dan kepada siapa rahmat kontemplasi itu dia berikan. Nah, dia berikan. Jadi ini yang mau dikatakan, apa yang menjadi penjelasan Santo Teresa sebetulnya. Jadi, yang kedua bahwa kontemplasi itu juga adalah satu panggilan dan tugas yang Tuhan berikan. Jadi seorang yang diberikan rahmat kontemplasi ini bukan sampai di situ, tapi Tuhan juga menyertakan apa ada tugas lain yang harus dikerjakan. Dan kalau kita mau beri beri figur dalam karakter atau anugerah ini, Santa Teresa salah satunya. Dia salah satu yang menerima rahmat kontemplasi ini, tetapi bukan sekedar untuk dia nikmati anugerah itu, tapi disertakan tanggung jawab dan tugas lain. Salah satunya adalah ya untuk membuat orang juga semakin lebih mencintai Tuhan melalui rahmat yang Tuhan sudah berikan. Kontemplasi itu kan sederhana yang tadi, sukacita yang Tuhan rasakan terhadap seseorang dan yang dialami oleh seseorang itu bagi Tuhan. Atau karunia untuk mengalami satu cinta yang istimewa Tuhan melalui cara itu. Dan kontemplasi juga ini sebetulnya hanyalah salah satu cara pelayanan kita untuk mengambil bagian. Tracy memang memberi beberapa contoh tadi, membandingkan tentang ya Marta itu, Santa Teresa katakan dia tidak masalah dia tidak disebut kontemplatif, tapi dia tahu bahwa yang dia kerjakan itu seperti menghidangkan makanan, menyambut, menjamu Tuhan dan semua tamu yang datang itulah bagian salah satu hal yang juga menjadi bagian yang harus dia kerjakan. Atau kalau orang lain, mungkin di rumah itu ada yang bertugas untuk menjamu, menerima Yesus di pintu, memberi air untuk mencuci kaki dan tamu-tamu yang lain. Itulah pekerjaan seorang hamba yang hina. Terus saya ingatkan, itu juga salah satu bagian yang bisa Tuhan anugerahkan untuk kita untuk bisa menyatakan cinta kepada Tuhan. Jadi Reza memang saya membaca dalam cara yang lain ini ketika bicara tentang ini selalu ditempatkan dalam kategori untuk juga membesarkan hati orang-orang lain yang merasa bahwa dia belum cukup maju misalnya. Karena orang tertentu mungkin berpikir bahwa kemajuan dia dalam kerohanian itu ditentukan kalau dia itu sudah menerima atau sudah sampai pada tahap yang kontemplatif. Teresa ingatkan justru sebaliknya, itu bukan sekedar kemajuan itu, dia ingatkan di bab 18 tadi. Kemajuan itu sama sekali tak ada hubungannya dengan menikmati penghiburan yang paling banyak dari doa kita, atau menerima banyak konsolasi, atau mendapat ekstasi, bahkan penglihatan-penglihatan atau anugerah-anugerah lain. Jadi kemajuan kita secara rohani itu tidak ada hubungan sama sekali dengan itu. Bagi Santa Teresa. Dan bagi saya ini meneguhkan. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa bahwa kalau kita belum mendapat penglihatan, belum merasa selalu mendapat penghiburan setiap pengalaman, bahwa itu berarti tanda bahwa kita ini belum maju sama sekali. Tidak. Terus saya tegaskan itu, bahwa setiap kita bisa diberikan tugas-tugas yang khusus sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan untuk kita.
Nah, dan poin praktis yang juga baik bagi saya mundur ke bab 16. Bab 16, karena ini berkaitan juga dengan dinamika yang mungkin sering kita diskusikan. Dan saya merasa terhibur sekali ketika membaca ini. Kalau Bu Mega ini buka lagi di halaman 99 tuh, poin 12, nomor 12. Anta Teresa ingatkan begini, kiranya kita harus membebaskan diri dari kata-kata bahwa kita bukan malaikat atau kita bukan orang kudus. Dalam arti tertentu, kita bisa menganggap bahwa ini bentuk kerendahan hati. Kalau kita merasa bahwa kita ini merasa memang, ya kita bukan malaikat, bukan orang kudus, masih butuh berjuang. Tapi saya ingatkan, kita perlu membebaskan diri dari ungkapan-ungkapan semacam itu, karena mungkin benar bahwa kita tidak kudus. Mungkin benar bahwa kita bukan malaikat. Ya. Mungkin benar bahwa kita ini banyak sesatnya. Akan tetapi Santa Teresa ingatkan, lebih baik kalau kita merenungkan bahwa kita dapat menjadi kudus, dapat menjadi lebih baik kalau kita mau mencoba dan kalau kita membiarkan Tuhan mengulurkan tangan. Bagi saya ini menarik untuk melihat bahwa supaya kita tuh macam punya satu optimisme dalam ziarah rohani kita itu. Sekalipun kita merasa bahwa betul seolah kita terjebak di tingkatan tertentu saja dalam fase tertentu, tapi selalu harus ada itu. Maka Teresa katakan, kita harus memiliki keberanian yang kudus, sebab Tuhan akan menolong orang-orang yang kuat. Karena dia tidak memandang rendah, tidak menganggap remeh orang-orang. Dan dia akan memberikan keberanian kepada orang-orang. Miliki keberanian yang kudus. Artinya bahwa kita juga harus optimis melihat ya melampaui realita yang mungkin saat ini kita miliki. Harapan untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi bagi saya bab-bab ini memiliki ajakan konkret yang jauh lebih mungkin untuk kita hayati, kita hidupi, supaya nanti kita tidak sekedar terjebak apakah kita akan sampai pada level kontemplasi seperti yang ya Teresa maksudkan menjadi mungkin tahap tertinggi dalam doa itu, tetapi Teresa juga mau mengingatkan bahwa tidak semua orang harus menjadi kontemplatif. Karena semua kita ditetapkan dan dipilih, Tuhan akan pilihkan rahmat mana yang akan dia berikan untuk kita. Kalau dia merasa bahwa cocok rahmat kontemplasi itu dan akan menghasilkan banyak buah, kalau kita memiliki itu, Tuhan akan berikan. Tapi yang lainnya pun, tadi Teresa ingatkan juga di bab 17, bahkan ada orang yang seolah-olah semasa hidupnya itu tidak pernah diberikan semacam satu penghiburan rohani. Seolah-olah Tuhan mau menunda kado itu, hadiah itu, dia mau simpan supaya dia tidak terima di dunia ini, tetapi pada saatnya di surga. Ini juga satu penggambaran. Tetapi Teresa mau sertakan bahwa betul, tanda persahabatan yang paling berkesan yang kita terima dari orang yang dekat dengan kita itu adalah hal yang juga menjadi ciri dari diri orang. Dan Teresa ingatkan, kadang-kadang tanda persahabatan terhadap orang tertentu Tuhan tidak berikan kontemplasi tadi atau penghiburan atau konsolasi, penghiburan rohani, tapi justru salib. Karena itu adalah juga yang Tuhan berikan untuk dirinya, salib dan penderitaan. Dan Teresa percaya bahwa untuk sebagian orang yang Tuhan rasa bahwa dia memang cocok untuk menerima anugerah semacam itu, itulah yang akan orang itu terima. Dan kita lihat, kalau kita mau beri sosok dari ungkapan ini, banyak orang kudus juga dalam gereja yang sepanjang hidupnya seolah-olah hanya memikul salib, tapi pada akhirnya dia menerima mahkota kekudusan. Nah, maka satu penulis rohani namanya Rutherford dia katakan itu, setiap pemikul salib di bumi adalah para penerima mahkota di surga. Ya, mahkota itu mungkin ada yang terberkati, dia terima langsung pada saat ya, surga di dunia ini,
tapi ada yang harus menanti pada saatnya baru dia akan terima kemuliaan semacam itu. Jadi ini saya pikir beberapa hal yang juga untuk mungkin um, memberi tambahan untuk apa yang juga sudah Bu Mega syarikan bagi kita melalui bab ini. Nah, sementara poin-poin yang lain nanti yang apa kita bisa masukkan dalam ini sesi diskusi ya, seperti yang tadi sudah Bu Mega sampaikan beberapa. Saya kira begitu, Bu Lisa. Terima kasih. Terima kasih Romo. Tadi menyambung yang pertanyaan Dokter Mega tadi tentang surga tadi ya, suasana atau itu suatu bagaimana itu? Oke, memang pertama kita tidak bisa gambarkan itu sebagai satu keadaan geografis yang jelas, ada batasan-batasan wilayahnya. Kita percaya bahwa pertama surga adalah situasi di mana ada Allah, di mana ada cinta kasih, di mana ada kedamaian. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa tentang surga itu, ya kitab suci pun kan katakan ya, kerajaan Allah itu kan satu gambaran juga ada hadirnya surga itu. Kerajaan Allah itu sudah hadir ketika Yesus mulai melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, buat orang yang buta itu bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang yang lumpuh bisa berjalan. Jadi intipan sekilas datangnya kerajaan Allah itu sudah ada di sana melalui peristiwa pengalaman-pengalaman semacam itu. Tapi kepenuhannya dikatakan nanti. Kalau bahasa teologinya pada saat kedatangan kembali Yesus. Parousia itu kedatangan kedua dari surga. Maka pertama ya surga boleh kita sebut juga sebagai satu situasi. Situasi di mana hidup ada Allah di dalamnya. Maka kebalikan dari itu adalah bukan surga. Situasi tanpa Allah itu adalah surga. Nah, tetapi juga untuk menggambarkan satu eh, ya fase hidup kita kan pertama kita sekarang ini memuji Allah dengan ya kaki tangan manusia dengan ya, sebagai orang yang memijaki bumi ini. Tapi pada saatnya kita akan melihat dia dari wajah ke wajah dalam bahasa teologi disebut visio beatifika itu dan itu terjadi di surga. Di surga kita juga boleh sebut sebagai satu tempat di mana Allah bertahta. Kalau saat ini Allah bertahta juga dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam rumah kita, di mana kita tinggal, dan kerajaan surga juga ada di situ. Mungkin begitu, Mega. Oh, nggak Boleh baca tanya, ya. Dokter Lisa? Ya, Enggak Dokter Cahyo. Ya, tadi Romo menggarisbawahi yang halaman 99 bahwa Santa Teresa mengingatkan perkataannya bahwa kita bukan malaikat. Tapi dengan mengatakan demikian, ada suatu pesimisme bahwa seseorang sudah susah untuk menjadi kudus. Nah, pertanyaannya adalah di sini tentunya definisi kudus itu harus ditentukan dulu. Karena kalau definisi kudus adalah definisinya Santa Teresa, saya pikir itu sulit ya untuk dicapai ya. Karena orang akan berusaha seperti tadi suster sepuh yang berdoa lisan setiap hari. Kalau parameternya kontemplasi, maka dia akan frustrasi gitu. Begitu juga dengan orang yang mempunyai kepribadian yang aktif, yang hidupnya aktif tidak kontemplatif, pikirannya seperti ya kuda liar seperti yang disebutkan di bab berapa itu, maka dia juga akan frustrasi gitu. Oleh karena itu dengan memahami definisi Gus, maka orang akan berbesar hati, orang akan optimis. Sebagai contoh begini, seorang di talenta 2, lalu dia dituntut menjadi 10, tidak mungkin. Tetapi orang yang talentanya 10 seperti Santa Teresa mungkin bisa menambah lagi talentanya menjadi 10. Nah, oleh karena itu, dengan memahami arti kudus, apakah ini berlaku personal atau didefinisikan secara umum, tentunya sangat penting begitu. Terima kasih. poin yang Santa Teresa maksud justru sebetulnya
mau menunjukkan sebaliknya, bukan satu bentuk pesimisme justru. Terus dia ingatkan justru kita tidak boleh selalu di hadapan keterbatasan pribadi atau apa, tidak selalu cepat-cepat katakan ini karena saya ini kan bukan malaikat, saya kan bukan orang kudus. Jadi semacam selalu berusaha untuk semacam membuat satu pembenaran di balik kodrat kita yang seolah-olah memang begini. Kita nih memang selalu punya kesalahan. Nah, jadi bila kita berbuat satu ketidaksempurnaan, seperti saya katakan, kita harus membebaskan diri dari ungkapan-ungkapan semacam tadi. Karena dia ingin kita berbuat lebih dari itu. Nah, itu pertama mungkin konteksnya. Nah, sehingga kita tidak ini nanti keliru. Nah, jadi Santo Teresa ingatkan itu. Mungkin benar bahwa keadaan kita itu demikian, tidak kudus, punya banyak keterbatasan untuk setiap orang dengan keterbatasan yang sangat spesifik dan sebagainya. Tapi setiap kita punya atau secara impotensia itu bisa menjadi kudus. Itulah mengapa panggilan utama kita adalah untuk menuju ke sana dengan jalan-jalan yang konkret yang mungkin yang bisa kita lakukan. Sehingga tadi bahkan kontemplasi sekali lagi Teresa tidak jadikan itu juga sebagai satu standar yang harus setiap orang miliki. Karena itu bukan titik akhir yang harus memang semua orang harus menuju ke sana. Sekali lagi itu kan rahmat, anugerah yang Tuhan memang siapkan untuk siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu. Memang soal standar kekudusan dan sebagainya betul seperti Pak Cahyo katakan bahwa setiap orang juga Tuhan memang akan bantu kita untuk berkembang maju secara rohani itu memang sesuai dengan kapasitas kita, karakter kita masing-masing. Dan pertumbuhan kerohanian setiap orang, Tuhan tidak pakai satu standar yang sama juga ternyata. Seperti Teresa akui bentuk puri setiap orang itu, mungkin yang Teresa gambarkan itu ada tujuh ruangan utamanya, tapi bisa jadi untuk orang lain bisa jadi ruangannya lebih banyak, lebih besar, mungkin lebih indah dan sebagainya. Jadi itulah satu kekayaan, satu penggambaran yang sangat positif sebetulnya tentang jiwa kita manusia ini. Tadi Dokter Cahyo menyampaikan tentang definisi kudus yang berbeda-beda antar tiap orang, Romo. Jadi tiap orang itu seperti Santa Teresa kan dia kan sebagai biarawati dan punya banyak talenta. Dia punya definisi itu seperti ini. Tapi kalau misalnya ada orang itu yang dia penyapu jalanan misalnya, itu dia bisa menyapu sedemikian rupa dengan totalitas sehingga dia bisa membuat malaikat-malaikat pun datang istilahnya seperti itu karena itu juga bisa dianggap kudus. Kemudian kekudusan yang lain itu misalnya seorang ibu yang dia berfungsi sebagai ibu sebagaimana mestinya maksudnya sesuai dengan perannya itu juga dianggap bisa menjadi kudus gitu. Bagaimana Iya, Romo betul. menurut Tapi itu tanggapan Romo? Kalau lebih saya sih kok kepada, senang sekali ya dengan hal itu ya, ya. Mm-mm, artinya bahwa benar, jalan, mm-mm, jalan menuju kekudusan itu tidak bisa mm-mm, seragam. Setiap orang harus menempuh jalan yang berbeda. mm-mm. Tapi soal standar, tidak bisa setiap orang punya definisi tentang kekudusan sendiri-sendiri. Kita harus punya standar yang umum. Itulah mengapa kita sebagai satu komunitas besar ini kan, definisi gereja itu kan ekaleo. Kita dipanggil keluar. Kita ini orang-orang dipanggil keluar dari situasi yang tanpa rahmat, dimasukkan dalam satu komunitas untuk kita diselamatkan bersama-sama. Itulah mengapa ada ya kita tuh pembelajaran semacam ini, ada hal-hal ada teologi, spiritualitas yang perlu kita dalami. Artinya kekudusan yang umum yang gereja maksudkan adalah hidup benar di hadirat Tuhan itu ya, dengan usahakan kasih, kedamaian dan sebagainya. Itu harus menjadi standar yang umum, artinya yang tidak bisa dikecualikan untuk saya atau untuk siapapun. Tapi jalan-jalannya itu menuju kekudusan itulah yang ragam. Ya, bahwa kita dipanggil menuju kekudusan itu panggilan untuk semua orang. Itu standar yang berlaku sama untuk setiap orang sebagai pengikut Kristus. Nah, hanya jalan-jalan, prakteknya, konkretnya, tentu itu sangat sangat beragam, sangat sesuai dengan karakter pribadi kita, dengan panggilan, dengan ya jenis pelayanan, pengabdian, keahlian, keterampilan kita dan sebagainya.
Saya kira itu gagasan yang baik, yang itu hanya memang kita harus melihat bahwa eh, untuk konteks Santa Teresa ini dengan konteks kita kan kita harus memang selalu melihat, harus agak pandai melihat apa relevansinya yang bisa kita tarik kontekstualisasi dari ajaran Santa Teresa. Tapi ciri kekudusan itu pasti sama. Nah, yang kita hayati dalam jalan-jalan yang nah, khas, yang unik, yang beda, beragam. Ya, begitu. Ya Romo, saya jadi ingat Romo tadi Romo mengatakan ada hal ciri yang seragam ya. Saya ingat kata-kata Thomas Aquinas gini, kekudusan adalah kasih yang sempurna. Mungkin itu pas ya, karena Ya, walaupun petani, walaupun seorang ibu, walaupun seorang awam, ketika dia mendedikasikannya demi kasih kepada siapa, ya itulah kesempurnaan kekudusan. Mungkin begitu ya, benar kata Santo Thomas Aquinas itu ya. Kasih yang sempurna gitu. Ya artinya semakin sempurna semakin kudus kasih. itu ya betul Bapak. Itu satu Makasih. pedoman dasar Bapak. Itulah mengapa kan Yesus katakan dari semua hukum itu kan dua saja yang paling utama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Artinya sebetulnya ciri dari semua hal baik itu harus ada kasih di dalam. Dan itulah kekudusan. Allah adalah kasih. God is love. Maka ada guyonan rohani Pak Cahyo. Kami dulu ketika belajar tentang pengantar kitab Kejadian. Tanya, Tuhan ini ciptakan semua hal. Seluruh alam ciptaan dengan segenap isinya. Tapi satu hal yang dia tidak ciptakan. Kami ini bingung-bingung apa, berusaha temukan apa yang Tuhan tidak bisa ciptakan. Romo dosen kami bilang, satu hal yang Tuhan tidak ciptakan itu cinta. Kami agak, kenapa Tuhan tidak ciptakan? Karena dia adalah cinta. Allah adalah kasih. Dia tidak mengadakan sesuatu yang sudah ada. Karena itu adalah dirinya, kasih. Jadi, maka kita kalau masih mencari-cari sesuatu, jadi kita hanya cari apa yang kita tidak miliki. Tapi kita akan merayakan dan mensyukuri sesuatu yang kita sudah miliki.